Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini banyak banget yang mana Anda itu dilacak oleh debt collector, mulai dari lokasi sampai dengan tracing ke kantor, ke perusahaan tempat Anda bekerja, bahkan mereka bisa melacak juga sampai ke tempat tongkrongan Anda, sampai ke media sosial dan segala macamnya. Ini banyak banget yang bertanya dari tadi, yang mana ini gencar-gencar banget dilakukan oleh pinjol-pinjol legal tentang pelacakan lokasi sampai akses lokasi debetur dimanapun dia berada. Dan apa tindakan yang harus dilakukan? Benarkah semua ini bisa dilakukan oleh debt collector? Dan apa cara kita untuk mengatasinya? Boleh teman-teman semuanya simak ini video ini sampai habis. Jangan di skip juga, karena ini mungkin udah kesekian kalinya. Nanti kalau misalnya Anda menemukan di kolom komentar ada komentar-komentar yang tidak mengenakan, terutama untuk kita si penghutang, anggap saja itu karena kita berada di area publik. Dan debt collector pun juga selalu menyelidiki kira-kira Medi Broni bahas apa hari ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Pelacakan lokasi ya, atau tracing ke perusahaan tempat Anda nongkrong, siapapun teman-teman Anda, sampai ke media sosial dan segala macam. Ini banyak banget yang dilaporkan oleh teman-teman semuanya. Ketakutan, pastinya ketakutan, karena mereka tidak mampu memaksimalkan pemikiran mereka dan beranggapan nanti ini kan membahayakan keselamatan juga. Itu dalam pemikiran teman-teman semuanya ya. Tiba-tiba saya dicegat di jalan, tiba-tiba saya pulang kerja malam-malam nanti di stop kayak begal aja gitu ya. Oke. Pelacakan lokasi atau skip tracing itu bahasa yang selalu disampaikan oleh debt collector mereka untuk mencari informasi dan keberadaan Anda. Oke, kita kupas dulu. Benarkah pelacakan lokasi ini dibolehkan oleh OJK? Kita kembali dalam aturan OJK. Aturan OJK mempertegas di dalam itu, bahkan dari COJK nomor 19 pun telah menyampaikan pinjol cuman boleh mengakses ya camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Jadi kalaupun ada hari ini lokasi sebutannya, ya sebutan saja lokasi, ya karena itu diizinkan. Ada lokasi, ada mikrofon, dan ada kamera. Tapi kalau sampai ya ada yang menyampaikan dia melacak lokasi di mana tempat kita nongkrong, di mana kita berada, bahkan kita sudah pindah pun mereka mengetahui, mungkin saja ya aplikasinya masih berjalan di smartphone Anda, dan mereka menanamkan sistem untuk pelacakan hal itu. Ya, berarti ada kelicikan dong yang dilakukan oleh pinjol legal, yang mana mereka cuma dibolehkan untuk mengakses lokasi. Lokasi itu tujuannya adalah benar apa tidak yang bersangkutan sesuai dengan alamat KTP yang Anda berikan. Itu tujuan dari akses lokasi. Akses mikrofon adalah benar apa tidak foto selfie ini sama dengan orangnya dan ada suaranya, yang mana nanti Anda akan berjanji secara digital. Ya, itu tujuan mikrofon. Dan tujuan kamera adalah untuk mengambil gambar Anda tadi. Supaya apa? Supaya sinkronlah dengan lokasi yang ada pas ketika Anda mengupdate foto data KTP atau foto data diri. Itu tujuannya. Tapi setelah kita galbay, ada yang namanya skip tracing, lacak lokasi. Teman-teman semuanya, jangan keliru dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh debt collector. Lokasi apa yang mau dilacak? Ya, sementara Anda memberikan data dengan valid, Anda memberikan data dengan benar. Nggak perlu juga mereka lacak, mereka juga akan tahu di mana keberadaan kita. Kan kita sesuai ada di alamat. Ya. Kalau misalnya mereka tahu di mana tempat tongkrongan kita, di mana kita berada sehari-hari, di mana tempat kerja kita, coba diingat-ingat lagi. Mungkin teman-teman ada juga memasuki tempat kerja. Kalau enggak, ya debt collector itu kan juga enggak bodoh gitu loh. Ketika nomor Anda, apalagi aplikasi ini kan sudah macam-macam ya kan. Aplikasi Get Kontak ada, Tricaller ada. Get Kontak contoh.
itu dimasukkan nomor Anda, nanti akan nampak seperti apa orang mensimpan nomor Anda. Pasti akan ada nanti rekan-rekan dari tempat kerja Anda menyimpan nomor Anda dengan dibelakangi dengan nama perusahaan. Kemungkinan mereka juga bisa melacak melalui itu. Contoh kayak saya, Medi Broni YouTube Solusi Utang misalnya gitu kan. Pastinya orang akan mencari YouTube Solusi Utangnya. Oh, ini YouTube-nya. Begitu juga dengan Anda, misalnya nama Anda A, bekerjanya di sini misalnya si A Padang gitu loh kan, atau si A rumah makan Padang misalnya gitu. Berarti kan bisa dilacak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal, Bang dari mana Bang? DC bisa tahu nama perusahaan saya, sementara saya tidak pernah mengajukan tempat kerja saya. Anda nggak usah khawatir. Itu sudah banyak aplikasi kan, tinggal dimasukin nomor Anda, nanti dilacak ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya, soal pelacakan lokasi, soal skip tracing, itulah hanyalah peribahasa atau bahasa yang digunakan debt collector dalam melakukan penagihan. Pada dasarnya mereka tidak melakukan hal itu pun juga mereka sudah tahu Anda tinggalnya di sini, kan ada alamat KTP, Anda beradanya di sini gitu loh, atau perusahaan Anda ini. Mereka sudah tahu, atau media sosial kan bisa juga mereka lacak dari nomor Anda bisa, dari nama Anda juga bisa. Hal apa yang harus kita lakukan Bang? Pertama, nggak usah baper dengan sebutan skip tracing ataupun pelacakan lokasi. Saya sudah berulang kali menyebutkan sama teman-teman semuanya, mungkin Anda pun juga sebagian sudah nonton ya soal skip tracing, pelacakan lokasi. Nggak perlu baper-baper dengan hal ini. Debt collector itu banyak gimmick yang mereka bentuk, banyak cara yang mereka lakukan untuk menakut-nakuti kita. Bagaimana membuat kita tidak nyaman berada di rumah, dan kita merasa tertekan, kita merasa dihantu-hantui, sehingga terjadilah rasa bersalah yang cukup berat. Setelah semua itu dilakukan oleh debt collector, dianya berhasil membuat ketakutan terhadap diri kita, ya debt collector dengan gampang atau pinjol dengan mudah menjadi remote control untuk mengendalikan Anda dari jarak jauh. Apa maksud remote control Bang? Mereka bisa aja mengarahkan Anda ke aplikasi lain. Mereka bisa aja melakukan penekanan untuk Anda mencari talangan dana, karena dia sudah berhasil membuat Anda ketakutan. Ya, jadi sebutan-sebutan skip tracing, sebutan tracing perusahaan atau pelacakan lokasi, teman-teman gak usah baper dengan hal itu. Sejak awal kita sudah mengizinkan kok. Akses lokasi diizinkan. Ya, akses kamera diizinkan, akses mikrofon diizinkan. Supaya apa? Akses lokasi ini diizinkan supaya mensinkronkan benar apa tidak data yang dikirim dengan alamat atau lokasi yang ada saat ini sama dengan data KTP. Cuman itu tujuannya. Ya, tapi kalau soal sampai dia melacak di mana kita nongkrong, di mana kita duduk, itu nggak ada. Emang Anda kira satelit yang ada di atas itu difasilitasi buat debt collector? Tidak. Ya, tapi kalau soal skip tracing, pelacakan nomor tadi sudah saya sampaikan. Melalui aplikasi-aplikasi sudah banyak saat ini. Bisa aja aplikasi itu dimanfaatkan untuk mencari tahu latar belakang orang ini seperti apa. Dia bekerja di perusahaan apa. Seperti yang saya terangkan tadi, contoh di Get Kontak gitu kan. Pasti ada. Yakin saya akan ada orang-orang yang menyimpan nama Anda dengan dibelakangi dengan nama perusahaan, nama tempat bekerja, atau lain sebagainya inisial sesuai dengan kawan-kawan yang save nomor Anda. Jadi teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, sebenarnya poinnya kita bisa persimpel sih ini. Kalau teman-teman nggak mau ribet ya, kita bisa persimpel. Persoalan kita hari ini, percaya atau tidak percaya ya, seiring waktu berjalan Anda akan paham dengan sendirinya. Yang Anda takutin itu cuman fiktif. Ya, yang Anda takutin itu hanyalah sebatas telepon. Yang Anda takutin itu hanyalah sebatas WhatsApp. Yang Anda takutin itu sebatas email. Tapi Anda membawakan semua ketakutan dalam dunia online ini ke dalam dunia nyata. Seandainya teman-teman semuanya bisa menempatkan posisi, ya, bahwasanya kenapa loh saya selalu dihantui rasa takut? Setiap kali ada telepon, saya selalu gemetaran. Setiap kali saya menerima telepon, saya dicaci maki sehingga membuat diri saya tidak tenang. Seandainya teman-teman semuanya bisa memutuskan sesuatu, ya bisa mengambil sebuah kesimpulan, saya rasa beban Anda tidak seberat ini. Begitu juga dengan WhatsApp. Selama ini yang bermasalah soal kunjungan dengan RT, soal pelacakan lokasi, soal mereka mau datang ke alamat, ini semua kita bermasalah karena kita membaca chat WhatsApp. Seandainya kita tidak membaca chat itu, mungkinkah kita akan ketakutan? Kan enggak. Ya kan? Begitu juga dengan email.
Kalau Anda beranggapan, Bang, nanti saya matikan nomor, saya putus komunikasi, saya nggak tahu pergerakan debt collector. Justru kalau Anda tidak putus komunikasi ini, Anda akan dibikin gila dengan ucapan-ucapan debt collector yang harus kita terjemahkan. Terkadang debt collector ini asal ngomong, asal ngebacot aja, tapi kita dipaksa untuk menerjemahkan semua ucapan dia. Apa nggak gila kita kalau kita biarkan ini terus-menerus? Ya, contoh soal skip tracing, pelacakan lokasi. Kita mengira dimanapun kita berada mereka akan tahu. Padahal kita harus sadari, emang mereka siapa? Ini badan intelijen negara atau apa? Ini hanya sebatas debt collector loh. Ya, di dunia perbankan. Ini bukan soal keamanan negara gitu loh. Tapi kita memikirkan pelacakan lokasi ini bisa saja dilakukan melalui satelit dan segala macam. Terlalu jauh, melampaui permasalahan yang ada. Itulah saya himbau buat teman-teman semuanya. Kalau memang Anda mau tenang semuanya, alangkah baiknya sudah saatnya ambillah satu keputusan. Putuslah semua komunikasi Anda yang terhubung langsung dengan pinjaman online. Dengan begitu Anda rasakanlah ketenangan dalam diri Anda tanpa Anda dihantu-hantui dan ditakuti dengan kata-kata yang aneh-aneh dan unik-unik yang dilontarkan melalui WhatsApp dan email. Benar apa tidak semuanya ketakutan gara-gara telepon, semuanya ketakutan gara-gara chat email, semuanya kecemasan gara-gara chat WhatsApp? Nggak mungkin debt collector mengancam langsung datang ke rumah Anda, nggak mungkin. Pastinya melalui sarana komunikasi tadi, telepon, WhatsApp, dan email. Kalau Anda sudah tahu ini sumbernya, Anda sudah tahu ini permasalahannya, kenapa masih Anda biarkan? Apa yang terjadi dalam diri Anda? Hal buruk apa yang sedang Anda pikirkan sehingga Anda tidak mampu memutus komunikasi ini? Padahal Anda tahu satu-satunya yang menjadi kekuatan dari pinjol itu adalah telepon, WhatsApp, dan email. Selagi ini masih aktif, segala upaya akan mereka lakukan untuk menakut-nakuti diri Anda, apalagi Anda ya yang mentalnya lemah, dikit-dikit baper, dikit-dikit tidak bisa maksimal pemikirannya. Ya udah, siap-siap Anda akan masuk dalam permainan ini, sehingga ketika Anda sudah ketakutan, Anda sudah kecemasan dengan segala opsi yang mereka lontarkan, itu adalah keberhasilan untuk pinjol. Terserah teman-teman semuanya mau memikirkan yang mana. Anda mau memutus komunikasinya atau membiarkan ketakutan itu ada dalam diri Anda, keputusan ada di tangan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan sedikit membantu dari teman-teman semuanya. Intinya, skip tracing, pelacakan lokasi hanyalah kata-kata atau peribahasa yang digunakan dalam versi penagihan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.